Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kaum ibu jamaah Masjid Nurul Islam yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah untuk yang kesekian kalinya di minggu ini saya berceramah di hadapan ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak bosan melihat saya. Karena bosan kan? Kemarin 3 minggu yang lalu saya ceramah di sekolah. Wadah singkur khutbah gitu. Jadi supaya oleh agak apor esok khutbah jadi isi wirid kau ibu soleh. Oh bisa ya, bisa isi juga ya. Ada itu loh. Aku jual jualan sari jaga ada wirid itu khutbah. Nah itu berarti nanyo kita mau kan? Nanya nggak apa-apa. Kalau cerita itu berarti nanya ke ilmu. Salawat dan salam Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian judulnya pentingnya berdoa dalam kehidupan. Pontiong doanya, pontiong. Nah, bekoran aja sama doa. Akan diamalkan doa keselamatan hidup kita dan ajarkan anak berdoa direkam aja dulu, direkam dengan telinganya ya, dan itu doa sudah biasa kita baca itu doa. Kita ketahui bersama bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa adalah senjata seorang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Senjata orang beriman. Doa bisa juga mengubah takdir. Doa bisa mengubah takdir. Seperti hadis Rasulullah, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Oh takdir kok ada dua, ada namanya takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Kalau takdir mu'allaq itu takdir yang bisa berubah, seperti rezeki, kesehatan, itu namanya apa? Takdir mu'allaq. Kalau takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa berubah lagi, yang sudah tidak bisa diubah, seperti ajal atau kematian. Kalau mati itu tidak ada belok. Kalau jatah bangkit, lo tidak berdoa tidak bisa. Tapi kalau kesehatan, zokiawa bisa. Supaya mama, supaya awak-awak kau terhindar dari segala musibah, itu bisa. Itu bisa. Tapi kalau namanya kematian,
tidak bisa. Tidak bisa dia kalau kematian itu namanya tadi apa? Takdir mubram namanya. Ibu-ibu yang saya muliakan, maka pentingnya kita berdoa. Di apa wa konten berdoa? Karena kita tidak berdaya. Loma yang nong kau lo kau kalian ngado apa orang loma manusia. Ada orang bertanya kepada saya, ya si anu tuh Mas Haji itu sudah semayang enggak berdoa ya? Beliau jangan turunnya ya. Ya boleh tak boleh lah, dia sudah seperti itu. Kenapa? Karena orang yang seperti itu dia berkeyakinan lah banyak meminta ya, minta juga. Duduk di antara dua sujud aja lo banyak minta kan? Rabbil firli, portir firli mah, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, wajburni tutup aibku. Kau nawai sesuatu tutup aibku, warfa'ni angkat derajatku, warzukni beri aku rezeki, wahdini beri petunjuk, wa'afini sehatkan dan wa'fu anni maafkan aku. Lalapan bukan? Bapak banyak bukan duduk di antara sujud membaca atau wiru. Imano nan tentang mano mak nannya diulang aja 3 kali tentang nanti rupa muama nak sehat tadi. Wa'afini banyak ulang tentang itu. Ini kan sodoran yang mau ya. Tiga kali boleh ya. Maka kita berusaha supaya betul-betul kita berdoa. Beda manusia dengan apa namanya ini, dengan sang pencipta. Dulu lah pernah dan ciptong lo. Hebatnya doa itu. Ya. Karena ciptong tapi tidak boleh diulang balik. Adalah seorang raja, adalah seorang nelayan mencari ikan di tengah laut. Ini payah itu iman. Jadi mencari ikanlah dia di tengah laut dengan harapan ikan itu nanti dijual untuk pembeli beras. Dapatlah dia ikan pari, ikan nancak. Ikan nancak mahal boleh lah. Tibo madok pulang berpapasan dengan pengawal raja pada waktu itu. Rajanya ada di dalam. Sok, ini lagi untuk ambil. Apa itu? Ikan. Ambil ini ikan ini, suka ini istri saya ini. Dirampok begitu saja ikan itu oleh pengawal dan raja tadi. Ambil. Iko bingiran apa konan niya ganeko itu permaisuri ama nangko. Permaisuri saya suka ini ikan seperti ini. Akhirnya berurai air mata lah sang nelayan. Apa doa nelayan? Ya Allah, raja telah mempergunakan kekuasaannya kepadaku, maka gunakan pula kuasamu kepada raja itu.
di istana tengok ke bini ikan kok berduri basongi melompet ikan cakok tertancap ke tangan raja itu, patahlah durinya di dalam tangan tadi. Tidak ketanggung sakit do biso tadi indak benolok le rajo mandule bayi bo dokter ndak yo bisa tak dia dan suruh lapor ni bau bek membusuk tangannya. Kata dokter supaya jangan menyebar kemana-mana, potong tangannya. Potong tangan. Bobeklah bacalah seorang ulama. Tanganlah potong. Ada seorang ulama, kayaknya raja kita ini punya kesalahan yang luar biasa. Tanya, cukup nak konang dek tuan raja. Pernah tuan raja dulu menzolimi seorang Lenyawiya dan pernah merampok ikan nelayan ikut nyulau petui pelah minta maaf lah kayaknya. Bacailah nelayan capor dek pengawalnya di mana tempatnya, cari sampai dapat, bawa ke istana. Sampai di istana lah mengegek-gegek lah pengendalian capor. Kok dengannya tujuan ya? Tujuan pakai dimungkin kita. Apa salah dan tuan raja? Nak desa lawak. Dulu menzalimi uang dulu dan ambil ikan secara paksa. Minta maaf dan lela maaflah tuan raja. Dimaafkanlah oleh nelayan tadi dengan izin Allah, sembuh seketika, tapi tangan masih tetap bongkok. Sakitlah hilang sebelum bos bojo pajero jadi itu juga. Ditanya oleh ulama sepeninggal raja itu, apa doa awak baca cakap? Itu sinya kan peti turu, ya Allah, raja telah mempergunakan kekuasaannya untukku, gunakan pula lah kuasamu untuk raja itu. Maka doa yang teraniaya itu copik mati bo. Kau berdoa, kau elok-elok lah berdoa, lu jemput doa celek tusuk uang dan ngomong mustajab doa celek dulu. Ya, ibu-ibu yang saya muliakan, apa yang ibu baca, apa yang kita baca doa. Ini doa ini selalu saya baca ketika tahajud juga, ketika dibawa orang berdoa ke rumah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Kalau bersama-sama, kalau seorang Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 kok, menuraikan 10 kok. Jadi yang pertama yang kita minta, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, bela dan selamat dalam beragama. Apa mau kau ibu ya? Selamat dalam beragama kok. Kokoh dalam akidah. Jangan sampai
kodin masuk ndak leh. Aduh mudah tu mah. Aduh awak masuk iko masuk kok. Seorang masuk kok. Orang Riau ini masuk Kristen dia. Laki-lakinya itu ganteng, tampan seperti Roy Martin. Pedusi kalau mabuk, ya umurnya ini penjek laki kan, nikah ya kau lah. Tapi kau masuk ke agama ni, masuk kau berdiri dalam agama Kristen kali, masuk di Facebook kali. Enak-enak saja saya sekarang di gereja di sekarang ini ya. La ilaha illallah. Ikutin kita tampil dulu. Ama-ama lele kini tahu mengaji. Iko maju orang jinak banyak. Ndak maju, ndak menjinakkan orang jinak banyak. Nampaya menjinak nan colio. Kata topik nan colio. Maka termasuk salamatan fiddin itu apa? Kokoh dalam beragama, kokoh dalam akidah. Sekali la ilaha illallah, selamanya la ilaha illallah. Kan mengapo ni ganteng lu? Kan mengapo di ganteng lu? Kan mengapo di ancak lu? Kau ancak kau dong tanggung kau tengoklah apa yo tu kan. Ancak tidak dulu. Kenapa bawa andalkan ancak ganteng? Tidak kamu bertahan dulu. Gara-gara itu pindah kamu loh, Pak. Aduh. Jadi salamatan fiddin artinya kokoh dalam akidah. Salamatan fiddin artinya istiqamah dalam beribadah. Jenangi angit cayem. Ya, jenangi angit cayem beribadah kok torui menorui. Ya. Istiqamah dalam beribadah. Di nawak minta nak pertama kok Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, baiklah dan keselamatan dalam beragama. Yang kedua yang kita minta wa'afiatan fil jasad. Sehat badan engkau ya Allah. Nanya sehat namanya. Sehat. Beliau amak dan bepiti semiliar tapi tidak sehat dok. Mak sakit dibanding tidak nalu piti dok tapi sehat, pilih mana? Pilih sehat bu ya tapi banyak piti. Kalau amak aja nomor sakit rumah nikmat sehat kalau lebih piti banyak le. Aku awak kayu tapi lo sehat. Maka wa'afiatan fil jasad. Ya Allah badan sehat ya Allah. Sehat jasmani, sehat rohani. Maka ada kawan kita ibu pergi berobat ke Singapura untuk mengijok mato, mak tidak bisa mengijok mato orang, nyolong tahu dia loh. Macam penyakit begini loh, banyak macam-macam penyakit begini loh. Dulu tidak ada penyakit jadi dulu loh. Banyak macam makanan kini nak makan kan, tidak bisa lolok, mak nyolong tahu dia, bagaimana lolok? Untuk mengijok mato 2 PPT 5 juta ke Singapura. Aku kita untuk sehat, faktor yang paling banyak mempengaruhi kesehatan kita adalah faktor pikiran. Nah itu sih. Apa aja kanan ini masalah.
asa banyak pikiran, banyak masalah tuh terganggu deh naik asam lambung leh. Kalau banyak pikiran awak mak ya, naik asam lambung lu tersusun nak mutar deh, ini udah jadi mutar. Itu apa lu? Tanda-tanda asam lambung awak naik. Maka jauhi daripada pikiran-pikiran negatif. Jangan sak-sak wasangku juga orang. Jago hati lu. Nyati sesaudara. Nah membuat masalah itu di hati itu dia. Inna fil jasadi mudghah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Idza salahat jasadu kullu, apabila elok dosa. Wa idza fasadat jasadu kullu, apabila buruk dosa. Ala wahiyal qalbu. Ya, itulah dia hati. Maka nak sehat nama hindarkan prasangka buruk, iri hati. Orang mendapat omong awaknya sosak, lobi orang kuda awaknya nilai sakit awak deh. Kan? Kemudian kunci sehat itu juga jangan memaksakan diri di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuai dengan kesanggupan awak. Boleh sampai puluh sebelum dipikul 80 tak balik kuda kan. Tak balik hampir banyak mana nak fikir. Kemudian masalah makan. Ya mah. Makan walaupun muslim makan jen biaya boleh. Ya. Maka nyinyi orang Sumatera Barat nasihat tu nyinyi makan batambu. Lolo bakawu. Buang air losu. Boleh mak? Lolo makan batambu. Bakajo bakalu muai losu jago subuh ya. Aduh nggak bisa lolok lah, sehat dong, nggak bisa lolok lah, nggak letang tujuan ini saudara nggak sehat lah. Tapi kalau lolok tahu ini nggak sehat lah, sedang ngaji lolok je. Lolok kamu nggak punya lah, tu mampu menjaga dengan lolok aja. Lolok terlampau banyak, nggak sehat lah. Lolok berkau, ni kan kesehatan nak lolok berkau ni elok. Tapi simbol lemak lolok. Dan kalau dalam pesawat tak bisa ada lolok. Tak bisa ada lolok. 9 jam jangan ke Mekah dah mah. Tang di Batam, ndo de lolok sepicong juga. Ijak le berdaugak nang kalau sebelah kanan. Ijak le berdaugak ke sebelah kiri. Ada boleh je. Pasangannya lah bercakap panjang aja pramugari itu. Silakan duduk di tempat, pasang sabuk pengaman. Kita menghadapi cuaca buruknya lah. Kawan mah bakal mutir. Ini ada lolok sepicung di rumah. Jadi lomak lolok itu sehat tuh, tambah sehat. Lolok bakawu makan batambu, makan namu diasuh. Tapi kalau terlalu banyak orang makan nggak boleh, itu tuh iman. Sehingga gini banyak orang tak mau makan malam hari dah. Lemak pun lo cari makan malam hari ngaji di malam, tiang di malam. Kok hidangan untuk buya ni, buya tak ada pulang aja ya, kan? Payah jadi kan, makan je kan, belum bukan. Ya, makan batambu, lolok bakawu, muai losuh. Muai kalau tak losuh sakit kan tak? Prostat. Itu dia, nak lancar lah. Ya, payah muai, orang muainya darah.
Dalam itu kesehatan. Ya. Bokojo bokojo. Bokojo bokojo. Iko makan bokojo. Di bokojo lah bokojo. Maka sesuk kalau ndak bokojo, kalau ndak kalu bertangas. Tentu ibu bertangasnya. Bokuwong dalam laki. Petangi. Gini lah modern, petangi nang mulai buya. Sauna, mandi uap. Tenang dulu kayak ini tenang. Coba lo sekali untuk deh aku pokoknya dan nyuruh kalau. Coba bulu kan kenapa? Mungkin petangi sana tu lah. Dia apa lo supaya keluar keringat. Nak kau lu keringat awak sesaki. Jadi jaga kesehatan awak. Wal afiatan bil jasad. Awak meminta wa Allah Ta'ala sehat. Yang ketiga yang kita minta waziyadatan fil ilmi. Badan tambahan ilmu ya Allah. Badan tambahan ilmu, bertambah ilmu dan. Kalau orang ngaji lihat, ndak leh masuk ke dua ilmu dan baru. Di banyak hadis nama sampai, di banyak ayat nama sampai, le masuk jadi gurunya. Bertambah nak ilmu rupawi. Apa tanda bertambah ilmu tu? Emosi kita sudah terkendali, ya terkendali itu tanda orang lah stabil tu apa? Bertambah ilmu. Ada apa-apa lu tengok Nabi Pur. Semayang Qabliyah zuhur kan lah opang sudah apa mantuk je saudara. Nah salat sunat padahal mantuk lah lihat waktu duduk jam dalam. Terapur tanda nak tentu le. Nah dan sahabat langsung memikir-mikir je lembau. Kok tersinggung, kok nak leka kami soleh. Tetapi akhirnya suka dengan sahabat jurunya. Untuk aja. Kecuali kok terlambat, kok menjadi jualan. Banyak awak kok nak ngerti tu. Nggak pura-pura ngerti boleh lu. Maka ibu-ibu jangan malu-malu bertanya tak? Jangan malu-malu bertanya. Semakin hari dia banyak ini. Apa yang pengaruh ilmu kau ya? Kalau pada sampai dulu ada di suatu kampung yang tidak ada berkorban di situ, dek gara-gara ilmu kurang betul ya. Jalan wiridnya. Kami lah berkorban kami dulu tahun 2010 ya. Itu aja kenyayong dek sadonya. Itu dapur. Ndak sampai pengajian kok. Awak deklah tawi di pompa. Ada orang pelotar di sana. Ketika kita tabligh akbar, nengok awak dah biti sampai boleh juta. Aku ya, iyo ya. Kami ayu dia dapat onem dia. Kami tenang, kita sih dia apa dek bapa tahu. Jadi dengan adanya ibu-ibu menerima ilmu, ini awak dah cukup sampai boleh lah. Lagi tu je nak kalau pada nanti kau boleh lagi tu boleh. Tapi kalau memang leyo untuk si kulai, le cukup langsung nak jawab orang. Ya, itu kenapa itu? Karena ibadah korban itu ibadah tahunan. Tahunan sekali setahunnya, tidak banyak tor. Nemu jamunya, dah. Jadi perlu bertambah ilmu awak. Wa ziyadatan fil ilmi. Apalagi yang kita minta wa barakatan fil rizki. Ya Allah, badan rezeki yang barakah. Ibu minta awak rezeki yang berkah. Ada tanda-tanda
rezeki barokah. 10 lama tapi singkat aja. 1, mendatangkan ketenangan di hati. Tidak rezeki awak tapi tenang hati awak deh. Berarti barokah di rezeki. Yang kedua, dengan dapat rezeki kok bertambah ketaatan awak. Nah, patang lalu pada aduk kat kamu. Kini dengan dapat rezeki itu kok inyo bertambah taat. Itu rezeki yang berkah. Tanda rezeki awak barokah yang berikutnya, merasa cukup. Ndak anak ketek-ketek lain. Qanaah. Itu tanda rezeki barokah. Ndak ambisi terhadap sesuatu. Kecil lain ndak macam itu. Kemudian tanda rezeki itu barokah adalah suka berbagi. Jenemu ngambil mulu lah. Hah? Mana mau jomonya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Mana mau memberi pada menerima? Jawab. Mana mau memberi pada menerima? Menerima dulu ya. Saya sudah catat itu. Ibu Muhammadiyah datang ke memanggil pagi. Buya sasaran dong. Sanu tu bayi biar mah. Dah awak di bayi dah. Ah iya, wah dong. Kalau kan nape lo kan apa? Kadang ini mendesa aja, kadang kalau timbul tersapu apa kan depai lah. Depai lah. Ini mana nampak ya kayak apa gini kan? Jadi pada hakikatnya memberi itu yang paling baik. Jadi tanduan barokat ibu-ibu adalah mudah berbagi. Itu nanti tadi subuh tadi. Itu nolong ponale. Orang membeli nasi kotak, nasi bungkus sudah Jumat untuk jemaah Jumat tu. Dan lekodok peru kesoji tu. Ya, tengok deh memang hebat tu. Ndak kaleng-kaleng memang. Nasi bungkus dulu, nasi kotak. Betul. Itu luar biasa. Indah ugi oleh berbagi itu mak. Semakin banyak kita memberi, semakin datang ke awak balik. Jadi pikir-pikir walau masalah itu dulu, maka nak barokat rezeki itu. Amak kok mana bang pisang amak setandan, pisang lidi lu. Anjuk ka setandan lu ke ulang tiga tandan Jawa. Ayolah, jangan terlampau banyak, betul. Ya, jangan terlampau banyak betul kita berhitung-hitung. Ya, alhamdulillah kita lebih banyaknya mudah berbagi. Tanda rezeki yang barokah berikutnya adalah diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, ya kayaknya itu ketiga kali tapi sakit sudah tulis. Aduh, enggak ada. Yang mau jual, lalu lu dapat diangkat pergi ke tapi sakit sudah itu. Itu enggak berokat jadi dulu kan? Nah, itu dia. Jadi diberi rezeki dengan cara selamat awak. Selamat ibu awak. Kemudian tanda rezeki itu barokah di Allah Ta'ala, tumbuh subur walaupun sedikit. Tawi tunggu, lay tawi je. Boleh begitu? Itu barokat Pak. Tanda yang barokat rezeki adalah membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, kejadian Pak.
sampai puluh motor mah, sampai puluh. Seperti biti banyak bermiliar, sekarang hancur lebur mah. Coleng masuk penjago, palingnya malu ya. Abi licin tande biti itu sodo, licin tande bahkan rumah mewah pada tergadai. Bayang Allah. Jadi rezeki agar berkah itu nampak tanggung itu tahu tak berkah rezeki itu. Tinggal payah meletak piti, dikembangnya piti. Di mana ya? Boleh sebut. Tidak usah saya sebut. Pokoknya di Provinsi Riau. Ya. Banyak piti banyak, tapi rumah tangga kacau, bini berselingkuh, anak narkoba. Kemana? Piti jekolah, itu piti banyak, tapi rumah tangga kacau. Itu tidak barokah. Ya, apa benar? Udah dulu piti banyak, tapi rumah tangga kacau. Tuh kita hindari. Kemudian tanda orang yang barokah rezekinya adalah terasa lapang waktunya. Terasa lapang waktunya untuk beribadah dan istirahat dan berinteraksi dengan masyarakat. Piti banyak, tapi nggak pernah bergaul juga ndo. Wih, boleh juga nggak pernah pedo. Sakit juga meninggal juga nggak pernah datang. Nempong tiap hanya piti aja. Orang. Dah. Lihat dari kamu mau urutan itu. Kemudian tanda hidup rezeki waktu barokah adalah bermanfaat bagi sesama. Berguna diurun tu banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ibu-ibu yang saya muliakan, itu permintaan yang keberapa tadi ya? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, sehat, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu ketiga, nang kompe wa barakatan fil rizki. Engkau boleh? Yang kelima, wa taubatan qoblal maut. Taubat sebelum mati, bau bapangai sebelum mati. Ini nak tangku bila mati kan? Nah, itu kira siap awak. Taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Dapat rahmat ketika mati. Apa mau kau suiru ya? Dapat rahmat ketika mati itu. Ndak payah mati. Ya. Sabut la ilaha illallah langsung. Kadang ada orang ibu menengok deh, bercawi-cawi, menyumpah-nyumpah. Nah itu tidak takut oleh itu. Wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah mati. Dah bila seorang yang punya Allah Ta'ala. Ya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ringankan sakaratul maut ya Allah. Kau sesodo awakku ke mati kau, nak lentil mati kau. Ringankan sakaratul maut. Seringan-ringan sakaratul maut kata Nabi. Seperti kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Itu tidak seringan-ringan. Ya jadi kita minta wa'ala Allah Ta'ala mudah-mudahan diringankan sakratul maut kita. Jangan sampai
hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kesembilan, wan najatu minan nar, selamat dari api neraka. Ya. Wal afwa indal hisab, dimaafkan dihitung di hari hisab nanti. Di waktu awak dihisab di hari akhirat, kita mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tio 10 nanawak minta setiap sudah semayang. Sarang tahajud boleh jo, ulang balik. Kalau nak bersama-sama boleh jo, inna dipakai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Nah, itu juga dapat namanya. Dapatnya? Hah? Dapatnya kan? Nah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu kita baca. Bila awak baca doa ya, awak baca selesai salat. Tapi kalau di dalam tahajud awak tengah malam sendirian dalam sujud, bagus juga ibu baca. Ya, baca. Kau doa 10 permintaan dan bisa awak laksanakan. Saya terima dulu pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, leh ngeroti itu sodo. Lah ada yang bertanya roh, ngeroti itu sodo.